Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di Kabupaten Garut ini kayaknya disatukan di dalam pusaka menjadi satu aset potensi yang dikelola untuk mencapai visi misi daripada pusaka, yaitu kita mensejahterakan masyarakat kita dengan memberikan ruang menjadi fasilitas untuk mengangkat potensi sumber daya alam budaya manusia, khususnya pelaku wirausaha ini. Kita menjembatani mengangkat potensi mereka terhadap ke permukaan, di mana mereka punya potensi ini harus dilihat oleh banyak orang, dan kita menjadi media memfasilitasi, menghubungkan pelaku wirausaha ini dengan konsumen atau pelanggan yang akan berurusan langsung dengan para wirausaha. Karena kami telah melakukan riset hampir separuh di Garut dan di mana saja, bahwa yang ada di sini adalah bagaimana kami menjembatani wirausaha ini untuk mempunyai konektivitas terkoneksi dengan para wirausaha yang ada di kota, di kabupaten, bahkan keluar daripada Papua, untuk bagaimana bisa menjadi mitra untuk mengangkat sumber-sumber potensi produksi usaha baik yang ada di pertanian, peternakan, perkebunan, jasa industri, dan masih banyak yang kami sudah punya data dan anggota, sehingga itu perlu dikembangkan dan bisa dijembatani dan difasilitasi oleh usaha untuk menghubungkan prospek pasar yang jelas bagi mereka, sehingga ada ruang pasar yang jelas, ada hubungan koneksi komunikasi yang baik dari para pelaku wirausaha, ada harga yang terjamin dengan baik kepada mereka, karena sesungguhnya muara daripada itu semua adalah kita menolong mengangkat potensi yang ada dan memberikan income, sumber pendapatan yang baik kepada para pelaku wirausaha, sehingga di ujungnya kita mendapatkan yang namanya kesejahteraan dan keadilan. Itulah yang membuat kami berbondong-bondong berusaha untuk harus mengapresiasi ini. Dan perlu diketahui Bapak Ketua, bahwa tadi saya katakan bahwa di dalam pusaka ini adalah organisasi yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi di sini. Sehingga di sini Bapak Ketua kita punya pengurus ini. Mungkin saya bisa jelaskan, saya ketua ini yang berdiri depan adalah ketua ikatan suku Biak di Kabupaten Garut. Kemudian wakil ketua saya adalah ketua kawan mua di Kabupaten Garut, saya berdiri. Kemudian kami ada ketua-ketua ikatan paguyuban yang hadir juga dalam kepengurusan. Hari ini ada kegiatan para anggota kami, petani-petani, ada kegiatan di ladang dan lagi di live oleh TVRI. Mudah-mudahan mereka selesai dan tidak. Jadi kita di sini ada ketua-ketua paguyuban yang menjadi anggota, ada ketua Pemora di Kabupaten Garut menjadi anggota di pusaka, ketua pengurus Jemal ada yang menjadi pengurus dalam pusaka, paguyuban dari Pulau Jawa ada sekian kemarin sudah bergabung jadi pengurus dalam pusaka. Kemudian kami punya pembina adalah orang-orang potensi yang ikut serta memberikan andil edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat bidang tugas masing-masing, dan dalam bidang tugas juga banyak terkait dengan bidang usaha UMKM, sehingga kami di sini ada Bapak Ketua Klasis, Wakil Ketua Klasis, SWYPK, itu ada kami pengurus, ada koordinator pemuda di Klasis, ada itu semua juga bagian daripada yang kita tidak di dalam kita punya pengurusan. Jadi Bapak tadi saya sebut ini secara tidak langsung, saya akan minta kepada mereka memang untuk jadi terbina bagi kami, karena dalam wirausaha ini membutuhkan orang juga yang punya hati baik untuk mensyukuri sesuatu dengan Tuhan, sehingga bapak-bapak yang punya wilayah mereka akan jadi pimpinan untuk kita untuk kalau ada wirausaha yang menangkan nanti dan doa-doa nasihat itu sudah doa-doa terus malam-malam itu di atas saya kasih tahu bagaimana kira-kira begitu. Jadi inilah potensi-potensi yang ada, dan di sini Bapak saya laporkan bahwa kegiatan hari ini yang kami lakukan adalah saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kami sebagai wirausaha harus punya komitmen, kita menunjukkan bahwa kita akan mandiri, kita berusaha dengan potensi dan apa yang ada pada kita, sehingga pada hari ini acara hari ini disiapkan murni oleh pelaku dan pengurus wirausaha pusaka dengan potensi yang ada pada mereka. Ya mungkin Bapak Mansi dan Ibu Wedi berdiri. Ada Bapak Mansi, Ibu Wedi,
dekorasi meja-meja yang Bapak Ibu duduk yang ada ini dan dekorasi yang ada ini pengen bangun wirausaha dari Bapak Ibu berdua sebagai wakil ketua, beliau di dalam pengurus. Ini partisipasi anggota untuk melakukan ini. Kami tidak minta Rp1.000 pada Pemda Kabupaten Kero. Ini murni partisipasi pengusaha, ini potensi disiapkan. Kemudian ada wakil ketua, Bapak wakil ketua, Bapak Motan berdiri. Undangan semua dari kita melakukan kegiatan ini. Terima kasih karena kita menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam ruangan ini. Ada beberapa yang sudah disiapkan. Kemudian semua teman-teman mereka semua partisipasi Kabupaten Kero menyiapkan ini tanpa mendapat bantuan dari kita. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kami punya bidang-bidang kepengurusan yang berkaitan dengan pembinaan. Mudah-mudahan yang saya titipkan kepada kita semua, Bapak Ketua DPP, Bapak Kamil akan monitor kami di sini dengan Bapak Staf khusus Menteri, bahwa ke depan kami berharap bahwa sinergitas dari deklarasi kami tadi, hubungan kami dengan pemerintah dari pusat, provinsi dan kabupaten ini akan bersinergi dalam rangka ikut serta mengangkat potensi sumber daya yang ada di sini. Sehingga mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah juga serta mendukung kami. Kami kemarin data kami batasi kami dengan pelaku usaha yang 60 lebih. Sebenarnya kalau laporan data ini penuh dengan data stamp. Tapi saya katakan kepada teman-teman bahwa kemampuan potensi dan partisipasi yang ada sekarang yang ada di desa ini. Sehingga mari kita sukseskan dengan apa yang ada, sehingga kita membatasi mereka dari data. Kita cuma ambil perwakilan beberapa saja yang ada menjadi bagian dari simbol dari deklarasi hari ini. Sehingga ada agenda-agenda sudah kita koordinasikan dengan DPP untuk ke depan dalam event-event yang kita sudah siapkan di Kero. Kami akan bersinergitas dengan institusi pemerintah dan gereja. Dalam hal ini kami juga akan audiens khusus dengan koordinasi kita di Kero. Dan juga koordinasi gereja yang ada. Dan juga masjid-masjid yang ada. Untuk kita mengembangkan program pusaka masuk gereja dan masjid untuk mendorong mengembangkan potensi sumber daya ekonomi wirausaha yang ada di dalam gereja-gereja dan masjid-masjid perlu kami. Jadi di sini ada anggota kami datang dengan produksi salah satu bagian dari kelompok usaha di ibu dari muslim dari masjid apa sudah datang kita, dan kita sekarang kita sudah mencoba mengembangkan kita punya produk-produk ini menggunakan brand pusaka. Bapak Ketua DPP laporan, Bapak Ketua DPP, Bapak Kakami dan Bapak Staf khusus Menteri, kami laporkan bahwa kami punya kelompok wirausaha yang kemarin sudah siapkan, mereka punya produksi seperti abon, ada produksi yang lain-lain, ini sudah kami arahkan dan sudah mulai menggunakan brand pusaka. Dan untuk seluruh tamu undangan yang ada di Kabupaten Kero, bahkan kami semua anggota pusaka, kenapa tadi saya perkenalkan? Karena nanti Bapak Ibu besok bikin ulang tahun, bikin acara ikatan, bikin acara lain-lain, kalau Bapak pemancing dengan ibu mereka nih yang menyiapkan dekorasi, mereka punya usaha itu, menjadi ada. Silakan pusaka fasilitasi akan dilayani. Disinilah kita mengkoneksikan potensi wirausaha dengan bagaimana kebutuhan pelanggan dan konsumen. Di sini rantainya ini kita jaga, nanti ini jalan, ada pengembangan di situ, ada pendapatan. Semua pengurus pusaka ini wirausaha mereka siap. Kalau Bapak Ibu membutuhkan apa saja untuk kebutuhan rumah atau kegiatan apa saja, silakan lebih pusaka. Semua dari kami siap tunggu. Cuma mungkin yang itu tidak bisa kasih datang itu kue-kue dari luar negeri. Tapi kalau yang ada di Indonesia di Papua kami juga bikin. Jadi ini perlu saya promosi teman-teman di Kabupaten Jayapura. Kalau kami kemarin memang ada keterbatasan sehingga kami tidak hadirkan. Kami punya beragam wirausaha yang peternakan, ayam potong, petani buah, petani jagung, petani bawang dan rica, semua itu sudah siap. Cuma ada keterbatasan sehingga kita tidak bersampaikan. Kalau kemarin mereka ada, Bapak Ibu ini laporan. Kami mau untuk
Konekti, kemarin kami bicara dengan kepala pasar Biotima dan pasar Amadi dan pasar Sentani. Kami buka ruang sebenarnya untuk hadir kalau nanti kami siapkan itu supaya Bapak Ibu di kota silakan berkoneksi langsung dengan para wisatawan usaha kita. Contoh, teman-teman di kota dan kabupaten, kalau yang mau berusaha, membuka usaha telur, kami punya peternak telur sosial. Tinggal harga diatur dan Bapak Ibu siap dilayani. Mobil pusaka antar sampai di kota dari pelabuhan. Bapak Ibu tinggal siap saja. Jadi itulah laporan dari saya bahwa semua kami sudah siapkan, kurang lebih seperti itu. Nanti akan selanjutnya akan dalam diskusi sebentar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih perkembangan pembinaan yang sedang berjalan di BPC Pusaka Kero. Kiranya semua yang tadi saya sampaikan ini, kami semua yang hadir adalah bagian daripada komunitas yang ada di Kabupaten Kero. Dan pada saat ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Karel Membai PSW YPK Kabupaten Kero bersama-sama dengan Bapak Oka Julian Otang, Ketua Kawan Dua Kabupaten Kero dan Wakil Ketua Pusaka Kabupaten Kero. Bapak berdua ini menjadi sponsor kita dengan Murata, di Pusaka. Jadi menjadi sponsor di Pusaka. Ada sponsorship, maksudnya apa, spontanitas dari Pak beliau. Tadi kegiatan ini mendalam, mereka mendatang dengan kami pembina lihat kamu siap seperti ini. Jadi ini Bapak sponsor ini. Kemudian Pak Ketua sudah bilang saya sponsor ini. Jadi saya perlu laporkan bahwa mereka menyiapkan noken dan topi-topi yang diserahkan kepada Bapak Ketua DPP, Bapak Kakak Pertanahan dan Bapak Staf khusus Menteri. Terima kasih untuk Bapak berdua sebagai sponsor untuk Pusaka. Itulah laporan yang bisa saya sampaikan untuk kita di siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai, salah dalam penyampaian, kiranya dimaafkan. Dan saya yakin Tuhan memberkati kita semua dengan niat yang baik di siang hari ini. Shalom.